Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Okay, today we will learn about descriptive text. Do you know what is descriptive text? Ada yang tahu? Descriptive text? Oke, baik Miss. Miss akan beri penjelasan. Descriptive text is a type of text which gives description about an object, living or non-living things, such as person, place, and or thing. Jadi, descriptive text ini adalah tipe dari teks atau jenis teks yang memberikan deskripsi atau penjelasan tentang sebuah objek, baik itu makhluk hidup, maupun benda mati, seperti seseorang, ataupun tempat, ataupun juga benda-benda tertentu. Nah, sudah paham ya? Baik, selanjutnya kita akan belajar social function atau fungsi sosial dari teks deskriptif ini. Nah, teks deskriptif ini adalah social functionnya of writing descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal. Jadi fungsi sosial dari menulis teks deskriptif ini adalah untuk mendescribe atau menjelaskan tentang seseorang, tempat, kemudian benda dan hewan tertentu. Ya, jadi kita sudah memahami descriptive text secara pengertian, kemudian social functionnya juga. Selanjutnya kita akan belajar structure of descriptive text. Jadi anak-anak, struktur dari descriptive text ini ada tiga, memiliki tiga struktur. Yang pertama ada dua, mohon maaf. Yang pertama identification, dan yang kedua itu adalah description. Nah, yang pertama ini adalah identification, memiliki arti a general description of a topic. Jadi di bagian identifikasi ini adalah penjelasan secara umum dari sebuah topik yang kita bawakan. Nah, biasanya identification ini berada di awal paragraf atau paragraf pertama. Selanjutnya yang kedua itu ada description. Description ini an explanation containing the special characteristic of the object, place, or person being described in detail. Nah, jadi bagian deskriptif ini adalah menjelaskan teks atau ciri-ciri, menjelaskan ciri-ciri atau objek dari tempat, kemudian orang, secara mendetail, secara menyeluruh dan detail. Oke, baik, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar language features-nya ya. Nah, di sini language features-nya itu ada tiga language features dalam teks deskriptif. Nah, yang pertama ini ada using simple present tense. Using simple present tense. Nah, pada bagian using simple present tense ini menggunakan verb 1. Untuk menunjukkan fakta. Nah, dalam teman-teman bisa dilihat ya di bukunya halaman 72 dalam teks Borobudur Temple. Di sini ada for example-nya itu untuk simple present tense itu ada Borobudur is located in Magelang, dan yang kedua itu ada Indonesian monument in 1983 and etc. ya. Jadi di dalam teks
Temple Borobudur ini ada beberapa fakta, namun Miss akan cuma bacakan 2 aja ya. Selanjutnya, using various kinds of adjective there are descriptive. Jadi yang kedua ini adalah language featuresnya descriptive text, yaitu menggunakan variasi dalam adjektif di dalam teks deskriptif itu. Sebelumnya anak-anak tahu apa itu adjektif? Ya, baik. Jadi adjektif itu adalah kata sifat yang terkandung dalam teks-teks yang kita bawakan atau yang kita tuliskan. Seperti apa sih kalau teks kalau adjektif itu? Nah, adjektif itu seperti beautiful, handsome, long, small, kemudian smart, sharp, big, and etc. ya. Jadi banyak contoh kata dari adjektif ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada using linking verbs, ya, menggunakan linking verb seperti is, air, appear, grow, look, smell, sound, and tasting. Jadi using linking verbs ini adalah kata imbuhan atau kata sambung yang seperti tadi Miss jelaskan, ada is, ada am, ada air, appear, ada grow, look, smell, sound, and tasty. Jadi nah di dalam teks ini juga ada he is hand, contohnya ada he is hand dan lain-lainnya. Kemudian teman-teman, itu yang sudah kita pelajari ya. Language features itu ada 3. Yang pertama itu menggunakan using simple present, menggunakan verb 1. Kemudian yang kedua itu using various of adjective, menggunakan kata sifat. Yang ketiga itu ada using linking verbs atau kata penghubung. Nah, selanjutnya kita ulas kembali yang struktur of descriptive ini ada 2. Yang pertama identification, nah yang kedua itu ada description. Ya. Kemudian oke, Miss, di sini ada beberapa teks ya yang akan Miss kasih ke anak-anak. Jadi tolong diisi ya. Miss cuma minta anak-anak ini cuma ngisi bagian mana saja yang termasuk ke dalam identification dan bagian description yang mana saja. Miss tunggu 5 menit ya. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak sudah mengerjakan. Selanjutnya kita akan koreksi. Nah, bagian teks ini yang pertama itu ada Lamington National Park ya. Ini sudah betul ya. Sudah benar penempatannya. Jadi Lamington National Park. Jadi yang bagian paragraf pertama itu adalah identification dan 2 paragraf terakhir adalah description. Nah, iya, jadi karena yang paragraf pertama itu adalah kayak pengenalan secara umum, secara general, dan di paragraf kedua dan ketiga atau selanjutnya itu adalah describe-nya secara mendetail. Terima kasih ya. Selanjutnya ada lagi my blanket. Jadi dalam teks my blanket ini juga sudah betul.
dari I just purchased a blanket from an online shop, itu sudah identification, dan next paragrafnya itu adalah description. Oke, Miss rasa anak-anak sudah cukup ya, sudah paham akan materi descriptive text ini. So for the next week, Miss ada tugas. Jadi anak-anak coba membuat teks deskriptif ini. Terserah temanya, boleh bebas, entah itu mau orang, mau idol atau idola, kemudian tempat favorit misalnya, kemudian hewan dan lain sebagainya, atau benda yang kalian sukai, boleh. Deskriptifkan ya secara mendetail. Oke, sudah paham ya? Sudah paham? Oke, baik. Miss cukupkan sampai sini. And see you in the next week, insyaallah. And say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.